di pos 1 karena hujan. Trek musim hujan, jalan menjadi jalan air guys, di posisi hujan. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, alhamdulillah sudah mulai kelihatan sinar matahari, tetapi jalannya jadi licin seperti ini dan harus ekstra hati-hati. Mas, tak izin ngambil gambar mas. Naik mbak. Nah, jalannya akar-akar seperti ini. Jarak dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, tergantung jalan dan medannya. Jika kering dan tidak hujan, insya Allah 1 jam sudah sampai kurang lebih. Jalan setelah hujan seperti ini treknya. Pokoknya kalau naik musim hujan itu harus lebih safety lagi, lebih ekstra hati-hati, karena treknya yang sudah pasti licin dan fisik lebih terkuras. Oke, setelah tadi di pos 2 istirahat bentar, yuk makan-makan isi perut, terus ada yang sholat juga, sholat zuhur. Karena tadi sampai pos 2, sebelum pos 2 pas banget sudah adzan zuhur. Jadi ketika di pos 2 tadi saya memutuskan untuk istirahat dan sholat. Teman-teman yang lain memutuskan untuk jalan dulu karena ada 1-2 teman yang kondisinya sudah kecapean mungkin karena cukup terkuras trek musim hujan dan tadi kehujanan juga di jalan. Dan kali ini posisi saya benar-benar sendiri, nggak ada temen. Ya biasa, cuma gimana ya, harus cepat-cepat menyusul teman yang di depan. Oke, seperti itu. Kita tunggu perjalanan sampai pos 3. Tanjakannya cukup curam, apalagi musim hujan, treknya sudah lumayan licin. Treknya nanjak terus. Cuaca alhamdulillah sudah mulai terang dan panas. Yang tadinya hujan dari pagi, tanjakannya Masya Allah. Akhirnya sampai juga di pos. Akhirnya sampai juga di pos 3 Gunung Lawu via Candi Cetol. Ini mata airnya teman-teman, dan kondisinya kotor soalnya untuk mencuci dan lain-lain. Dan rombongan lagi istirahat. Jadi kita di sini mau istirahat dulu, makan-makan. Setelah itu baru kita gas dari pos 3 ke pos 4 yang tanjakannya ya Allah. Ya, jadi sumber mata airnya itu bisa untuk mencuci piring-piring atau yang setelah
peralatan yang setelah kita untuk makan, juga bisa untuk masak air atau mengisi air dari sumber mata air itu. Temen yang tadi udah istirahat tidur, tiba-tiba udah lari duluan jalan, bilang, "Mas, tak tinggal dulu ya Mas, tak nusul yang di depan." Ya udah, nggak apa-apa, saya jalan sendiri di belakang. Ya, sama ngasih tahu ke teman-teman trek Gunung Lawu via Candi Ceto. Kalau musim hujan licin banget dan butuh kehati-hatian yang lebih ekstra. Oke. Treknya itu yang kalau musim hujan licinnya dari pos 3 menuju pos 4 bener-bener nanjak terus, dan ya ada bonus tapi cuma sedikit lah. Jadi lihat jalan menuju pos 4 cukup licin, dan juga kalau sedang hujan kayak gini fisik terkuras habis. Diusahakan tetap safety, tetap patuhi aturan yang ada, dan tetap semangat. Oke, posisi jalan sendiri dan udah nggak ada yang naik dan turun. Suara pendaki kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katanya yang baru turun udah nggak ada yang turun dari atas. Yuk kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Treknya bisa dilihat sendiri, cukup menanjak dan licin. Jadi di perjalanan ini dari pos 3 ke pos 4 jalan sendiri, karena temen tadi udah jalan duluan dan jalannya cepat banget. Saya berusaha mengejar pun tidak sampai. Mungkin karena udah ngisi tenaga lumayan, jadi bisa jalan cepat. Dan saya tidak tidur, tadi nungguin dia bangun baru habis itu jalan. Oke teman-teman. Udah sampai sini, tapi tadi kayak ada suara. Saya naik, gak ada orang. Wallahu a'lam. Mungkin pendaki di atas naik. Coba saya susul. Udah jalan lumayan dari suara tadi. Tapi posisi bisa dilihat nggak ada pendaki naik ataupun turun. Dan ini masih jam 4. Mungkin udah di atas. Coba aja kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melewati tanjakan yang cukup terjal, sekarang alhamdulillah lumayan ada bonus-bonus sedikit. Jalan sendiri, belum nemu pendaki naik ataupun turun. Tadi posisi di pos 3 masih hujan. Saya memutuskan untuk jalan. Kemudian tadi cuma ketemu 3-4 rombongan turun, dan katanya itu yang paling terakhir. Setelah jalan lumayan lama tadi, sekitar 20 menit, baru ketemu sama rombongan mau naik. Dan ini tanjakannya, ya Allah, sabar.
Sampai juga di pos 4. Teman-teman udah sampai dari tadi. Dan ini pos 4-nya. Mangan geden. Jebulus entek walah. Iki si mangane oke iki. Wah, jancuk. Alah, salah. Perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 sekitar jam 5:30. Posisi di pos 5 Gunung Lawu via Candi Ceto, Pulau Peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan perjalanan Summit Attack menuju puncak Gunung Lawu via Candi Ceto. Maaf juga teman-teman, tadi malam dari pos 4 sampai pos 5 nggak di video tracknya karena berhubung hujan dan waktu sudah malam, jadi tidak di video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabana sebelum Bapak Menjangan. Perjalanan summit dari pos 5 menuju puncak Hargodomilah Gunung Lawu via Candi Ceto. Sekarang jam 6:05. Oke. Dan cuacanya alhamdulillah cerah. Assalamualaikum. Ditunjukkan jalan sama burung jalak Gunung Lawu. Oke. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 10-15 menit dari pos 5 sampai di Gupakan Menjangan. Kondisi saat ini di Gupakan Menjangan cukup ramai dan banyak tenda. Banyak yang ngecamp di Gupakan Menjangan ternyata. Setelah cuaca yang kurang baik dan hujan dari kemarin disertai angin. Jika sedang hujan, biasanya Gupakan Menjangan banyak airnya. Termasuk di situ sudah ada genangan, bisa untuk mata air dan ngambil air. Oke teman-teman, sekarang jam 6:10 menit sampai di Gupakan Menjangan dan kita lanjut lagi ke puncak. Oke. Sepanjang Gupakan Menjangan ini full sabana teman-teman, dan view-nya Masya Allah. Yuk bersama PSHT wong Temanggung. Bisa pergi wong Demak. Wong Semarang. Iki wong Kudus. Iki wong angel meneh iki siji-siji iki. Wah. Angel. Dari Gupakan Menjangan ini full sabana dan treknya landai. Sebelum sampai di Pasar Dieng nanti melewati satu tanjakan dulu baru sampai Pasar Dieng.
Setelah Gupakan Menjangan ini agak belok kanan, naik sedikit baru kita sampai di Pasar Dieng, sekitar 20-30 menit tergantung perjalanan kita dan fisik masing-masing orang. Oke. Semakin dalam dia melukai. Jalan tipis-tipis. Ada peronan cak. Yang ini makan, yang kita disuapin di meja. Yang di sini enak makan, yang di sana yang jadi makan. Suapin, suapin. Ingetin doang, ngajakin enggak? Masuk bakso, awas hotel ya. Jalannya masih enak teman-teman, masih standar. Sebelum habis ini tanjakan. Pakai kok simpen kok. Pas kirim foto. Ono HP, ono jame tim style. Lepe wis girek tablet satu foto. Trek setelah Gupakan Menjangan. Ditemenin sama burung jalak. Masya Allah. Setelah melewati tanjakan tadi, jalannya seperti ini dan cukup rimbun. Setelah melewati tanjakan tadi, jalannya seperti ini dan cukup rimbun. Jadi karena teman-teman sudah di depan, tadi nolongin orang kakinya kram, udah ditinggal sama rombongan di belakang. Posisi sudah memasuki Pasar Dieng. Sudah memasuki Pasar Dieng. Sebagai Pasar Dieng. Kamu menyukai seseorang juga banyak sambatnya. Pernah berfoto yang ono raminata. Memasuki Nanti ini foto pelaminan. itu, selamat datang Pasar Dieng. Ada batu dua. Assalamualaikum.
Dan kondisi pasar Dieng seperti ini. Ya selayaknya batu-batuan dan puncak Hargodomi lah, Gunung Lawu. Pasar Dieng, Gunung Lawu via Candi Ceto. Treknya tangga-tangga seperti ini sebelum ke Hargodalam. Banyak seperti shelter seperti ini. Di dalamnya seperti ini. Dan di situ Hargodalam. Perjalanan summit dari Hargodalam menuju puncak Hargodomi lah setengah 8 kurang 20 menit. Kita nyari jalan yang agak melipir ke arah kanan, ke arah Cemoro Kandang, biar nggak begitu nanjak. Terus juga treknya enak. Dan itu puncak tower. Dan di sana puncak Hargodomi lahnya di atas. Kita agak melipir ke kanan. Kita lewat jalur persimpangan kalau belok ke kiri Cemoro Kandang, kalau lurus ke sini ke arah puncak. Ditemenin jalan ke puncak sama burung jalak lagi. Matur nuwun, Mbah. Jalan ke puncak didominasi bebatuan dan trek yang cukup menanjak. Akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam dari pos 5 sampai juga di puncak Gunung Lawu via Candi Ceto. Stop video. Di sana di Kumpul guys. Kita mau ke sana teman-teman. Yuk. Ikuti terus perjalanan kita. Bisa diperlihatkan jalurnya seperti ini. Alon. Wis mudhun ae sih kita langsung. Nah ngono. Terus awet iki. Ketboyo guys. Langsung ae. Ora lunyu kok. Kalau kayak tracking ball wilo. Kacek semua ngarep. Oke, kita mau ke Gugur ya teman-teman. Oke teman-teman,
kita sampai di Gegerboyo sekitar jam 8, berarti estimasi dari pos 5 sampai Gegerboyo ini sekitar 2 jam. Dan itu udah perjalanan santai sambil bercanda-bercanda tadi di base camp, di trek tadi. Dan view-nya seperti ini teman-teman. Lautan awan, bro. Perjalanan menuju Sendang Derajat, kalau dari arah Candi Ceto atau Cemoro Kandang dari Warung Boyem tinggal lurus terus ke arah kiri, kurang lebih 10-15 menit. Dan treknya bebatuan tapi landai kok, ya masih enak. Ya, Mbak Usi dari Jepara lagi mengambil air di Sendang Derajat. Ya, setiap orang punya hajat dan keinginannya sendiri-sendiri. Ternyata beliau dapat mimpi dan supaya main ke Sendang Derajat, jadinya seperti ini. Di dekat Sendang Derajat ada warung, ada yang camp di sini juga ternyata. Sampai di Warung Boyem. Halo Mas. Mari Mas. Wah iki. Sampai di Warung Boyem. Lemon. Monyet kesayangannya Boyem. Aku kakaknya ini. Mon. Masuk warung. Pesan aja orang itu ya. Enggak usah. Ini kursi. Kita makasihnya enggak usah dulu. Mboknya lagi masak di sana. Sampai juga di bawah pos 1 ada warung. Biasanya buka jam berapa, tutup jam berapa, Bu? Sampai malam, Mas. Oh, sampai malam. Kalau minggu sore, Mas. Tapi kalau di biasa maghrib. Ini dari sini, Bu. Ya? Ini dari sini. Ya, ntar kalau masih banyak yang turun ya. Jadi enaknya Gunung Lawu via Candi Ceto itu sebelum pos 1 ada warung. Mas. Terus di pos 3 juga ada warung. Jadi kalau kita bawa logistik masih kurang, di sini masih bisa kok makan di trek. Oke, see you. Ibunya kalau hari Sabtu Minggu pulang jam 9 sampai jam 10. Dan kalau Sabtu Minggu itu alhamdulillah rame. Namanya Bu Sinten, Bu? Bu Titin, Mas. Oh, Bu Titin. Warung sebelum pos 1 ada warung namanya Bu Titin sama anaknya sama bapak. Tapi kalau hari biasa biasanya maghrib udah turun. Jadi kalau rekomendasi buat teman-teman kalau Sabtu Minggu turun ke malaman masih ada warung insya Allah di bawah pos 1. Seperti itu. Sampai di base camp Andika Rahayu jam 1:30. Gimana Su? Tadi perjalanan dari Jogja sekitar 10:30 lebih. Dan itu udah jalan santai.